salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Bisa Ngali Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh yang berkualitas. Kita sama-sama subscriber kita yang di luar negeri, yang di mana aja, yang di Mongko. Ya seperti biasa yang di Qatar. Qatar, yang Qatar udah pulang semalam ambil pusakanya. Oh, udah balik Indo ya. Yang di Serbia, di Belanda, di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Dan lain sebagainya. dan lain sebagainya. Dan tidak ketinggalan pula yang di dalam negeri sendiri, Pi. Yang di Jakarta, yang di Kalimantan, yang di Bojonegoro, pokoknya dari Sabang sampai Merauke tidak ketinggalan ya, Pi ya. Semoga kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebahagiaan tanpa batas, dan tentunya dimudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Oke, dan sekali lagi ya, kita turut berbela sungkawa. Di detik ini sampai hari ini itu masih ada aja teman-teman kita yang berpulang gitu ya, ya. Kita kembali lagi berdoa dan berdoa lagi semoga wabah ini benar-benar udah hilang dan sirna gitu, hilang gitu. Amin. Semoga keluarga yang ditinggalkan itu diberikan ketabahan dan kesabaran yang lebih lagi gitu ya. Oke semua. Oke, seperti biasa edisi kali ini kita akan membahas pusaka apa, Bi? Kali ini kita akan membahas 2 keris dan 1 tombak. Sebenarnya. Iya. 2 keris pusaka dan 1 tombak. Oke, jangan berlama-lama. Yang Ini. mana dulu? Baik, gue sini. Ini satu tangguh, berbagai tangguh atau satu tangguh? Berbagai tangguh. Berbagai tangguh, ya. Pertama, ini dengan warangka sederhananya. Di video saya nggak tahu, pokoknya saya dengar selentingan dikit-dikit. Pusaka kok rongkone koyok gini, handle koyok gini. Ingat, pusaka tidak diukur dari warangkanya. Masya rongkomu api sundul langit teko emas nek kerismu Biasa bukan biasa. bukan disebut pusaka atau sesuatu yang dipusakakan apa iya itu jeneng pusaka. Jangan membuat statement sing saenake dhewe. Yang disebut pusaka, keris pusaka itu kerisnya, bukan marangkanya, bukan handle-nya, bukan mendaknya. Itu kan hanya pelengkap ya, Bi, ya. Tetap yang utama itu pusakanya. Kalau misalkan pusakanya bagus, terus warangkanya itu bagus dan ini lebih bagus lagi. Tapi kan tolak ukurnya itu dari pusakanya itu sendiri ya, Bi. Ya gak masalah, itu tergantung wong yang seneng-senengan. Nah, Lah seperti itu. Lah nek wong sing apa jenenge? Ning ngarani wis senenge sederhana. Kemarin itu ya, sampai siapapun yang sampai yang lihat ini, Nogo Sosro saya itu warangkanya biasa gitu aja. Dia bilang gini, gak apa-apa, Ri, sing penting kan di sini, aku nyamar aja. Uangnya sakarpe dewe-dewe. Apa mereka yang bilang gitu nggak punya uang? Nggak mungkin. Dia sudah Kadang-kadang lihat warangkanya aja, wih, kayak seperti itu ya, Bi, ya. jerune Nah, itu dia. bukan keris pusaka, tapi keris yang dipusakakan. Penonton sangat kecewa, Bi. Mas yo handle koyo ngene, rongkone koyo ngene. Lah terus nek wong iku mau ya permisi. Masih proses apa itu pencarian jati diri, belum menemukan pekerjaan yang tepat. Nah, terus kate maksono keris itu dengan warangka sing apik, handle gading. Yo mendem gadung nek jare iku. Karena sekali lagi kita sampaikan, berpusaka itu tidak hanya dari materi ya, Bi, ya. Itu dari apa, Bi, lebih tepatnya dari makom wadahnya ya, seperti itu ya, Bi, ya. Jadi yang namanya keris pusaka tidak diukur dari handle, dari apa jenenge? Warangka. Dari warangka dan dari mendak dan lain sebagainya.
masalah handle warangka wis pakai sandangan ini mang itu kan hanya sebagai ya apa ya pelengkap. Sekarang gini aja, apa pendekar sakti itu mang sama mungkin orang-orang penonton yang seangkatan dengan saya mungkin ingat ya film-film dulu kayak Barry Prima si Advent Bangun. Ketika Barry Prima menjadi tapi ku nyamar jadi petani apa iya gak sakti deh ya tetap sakti deh jadi keris biar keris sesak keris sakti masa dirongkoi ya nek sakti ya sakti nek goblok ya goblok tidak mengurangi keasliannya maksudnya tingkat misalkan sebenarnya saktinya segini di warangkai seperti ini jadi merun seperti ini ya enggak cuman orang itu kan beda orang beda iki nek keris iki nganu kepingin tak pajang nang ruang tamu makanya rongkoi tak API lah itu beda lagi tak pajang nang museum rongkoi tak API tak kei handle gading tak kei mendak sing emas nih loh karena memang kan selain dijadikan pusaka tapi dijadikan pajangan dapat nek ya, terus terus nek keris koyo warung kok koyo ngene iki digawe pajangan kan ya kurang api jadi itu tujuan orang tidak cuma pusaka saja, tapi sudah lebih ke lebih ke pajangan, lebih ke perhiasan rumah, pun. Kalian jadi dulur-dulur cinta tosanya dimanapun sampai berada yang namanya keris pusaka tidak diukur dari handle-nya gading, marangkanya bagus, mendaknya emas ataupun pendoe emas yang harga sampai kalau sampean tahu harga pendok ini ada sampai ratusan juta itu ada tapi hanya ininya aja ya Pi pendoe tapi ya memang dari emas kuno anu jadi itu terserah wonge pusaka ini hanya dijadikan pusaka saja atau dijadikan pusaka plus pajangan di rumah maksudnya memperindah gitu ya Pi ya saya bukan mentang-mentang apa jenenge mentang-mentang yo yang kepunyaan saya ini warangkanya bagus sekarang tak tunjukkan pusaka saya yang warangkanya istimewa. Jadi penasaran udah cerita panjang lebar jadi isinya kayak gimana ini Pi? Ini warangka saya yang istimewa Jawa Timuran gini ini karena ini memang saya jadikan pusaka iyo saya jadikan pajangan iyo nah, kalau kita jadikan pusaka aja orang kan beda-beda saya karakter orang yang ingin menunjukkan dirinya ada yang menyembunyikan dirinya kehidupan sehari-hari ada yang ekspresif ada yang profile seperti itu nah, ya Pi ini pusaka tak kasih warangka sing jos karena memang saya taruh di ruang tamu selain jadi pusaka tadi apa pajangan dipajang pajangan itu kayak artinya kayak gimana gitu dipajang ya dipajang ya kayak penghias ruangan gitu loh nah kalau warangka yang seperti ini kan ya kurang sip lah kurang tepat untuk dijadikan apa itu dipajang di ruang tamu ya makanya tak golekno sing warangkane api kerisnya api lah karena saya pakai dua-duanya tak pusaka keris pusaka dan untuk dilihat dipandangku enak di ruang ruang tamu wis jadi diingat-ingat lagi kalau ada orang ngomong ini warangkane elek ngene halah siapa tahu itu hanya trik aja Pi agar nanti pusakanya itu murah triknya seperti itu jangan-jangan ya kan saya diomong gitu apa jenenge apa jenenge pas aku tuku rongkone api keris elek aku gak tuku rongko aku tuku keris ini ngomong apa tak wali ngono wis ingat keris pusaka tidak dinilai dari warangkanya tapi kebanyakan orang karena saking menghargainya sebuah pusaka jadi yo istilah wong Jawa dinak-nakno keris api tadi warangka sandangannya diapii ya itu umum biasanya
Tapi yo nggak sedikit orang yang kerisnya bagus, warangkanya Biasa. sederhana. Ya itu mang apa jenenge? Beri prima nyamar. Oke, langsung Pi. Misalkannya udah panjang lebar kita jelasinnya lebih. Loh, nggak apa-apa, pemahaman. Jadi ojo gampang digobloki, diombang-ambing rono yo rene yo. Tapi semua perkataan saya dari awal tadi nggak perlu sampean pakai dulu, tapi sampean renungkan. Yang ampuh itu kerisnya, bukan warangkanya. Memang bener sih untuk dipantaskan ibaratnya keris rojo, yo sandangannya rojo, itu memang bener. Tapi kita lihat lagi kondisi kita, dipaskan dengan kondisi kita. Saya dulu waktu masih keris saya sedikit, ya kerja itu ya biasa saja ya. Saya ngomong ini, nek kon pingin tak ganti warongko, yo ewang ngono aku nyambut gawe. Kayak, yo kan. Jadi menyesuaikan kita lah, nggak usah ngoyo-ngoyo. Nek keris api terus dirongkoi elek malah gak sakti ngono ta. Ingat, yang namanya keris pusaka itu kerisnya, bukan warangkanya. Jadi terserah sampean. Kalau sampean sanggup mampu memberikan sandaran yang bagus, itu nggak apa-apa. Nggak mampu, nggak apa-apa. Gak seneng juga nggak apa-apa, seneng juga nggak apa-apa. Sakarepe sampean. Wis, wawan itu. Ini berikutnya. Kok berikutnya ini sih pertama ini. Keris Pendeta Semedi. Pada umumnya keris Pendeta Semedi itu kanan kiri, tapi ini cuman depan saja. Dan ini kalau saya lihat miring gini, ini sepertinya pijetan ini, karena nggak rata. Jadi meskipun cuman sebelah aja tetap disebut ini ya, Pi, Pendeta Semedi. Iya, Pendeta Semedi ada yang dua, ada yang satu. Ini yang satu yang bertangguh Pajajaran. Wayamu. Iya, kayak apa tuh ya? Kayak jalan berlubang gitu loh, Pi. Iya. Mungkin itu kenapa sebagian orang berpemahaman kalau ini keris pesugihan gitu ya, Pi, ya. Karena rezekinya itu sangat apa ya, Pi, sangat besar sekali. Tapi kalau misalkan ada yang bisa nambah beras sendiri seperti itu, Pi. Gak usah ngomong ya. Sebenarnya bukan, lebih tepatnya jangan dibilang keris pesugihan, keris kesejahteraan. Iya, benar sekali. Tapi katanya wingit keris iki. Wingit ini. Pajajaran ya, Pi. Iya. Seera Mojopahit. Pusaka ini mensupport kita untuk ya itu tadi, untuk lebih sejahtera. Itu kayaknya ada nosnya gitu loh, Pi. Tapi ya kita bekerja tuh, Ya iyalah. usaha, jadi ada nosnya. Jadi, Nggak ngapa-ngapain di nos ya. Apa yang disuruh? Nah seperti itu. Ini mau dagang, mau sawah, mau apapun, ini sah-sah aja, cocok-cocok aja gitu, Pi. Sekarang giliran sampean, monggo cek energinya. Wis, cek energinya. Pendeta Semedi tapi yang ini satu. Monggo.
Bi? Ki pamore sudah banyak yang rontok ini. Sebenarnya pamor cuma beras kutat tok ini. Wah, tadi Saman belum bahas pamor. Yo lali. Tapi emang kerezekiannya itu sangat luar biasa, Bi. Nggak salah kalau orang berpemahaman kalau itu apa namanya pusaka pesugihan, karena rezekinya sangat luar biasa. Ini baru yang selanjutnya ini. Iya. Pertanyaan dulu apa langsung pusaka? Bisa. Oke. Berikutnya saya tunjukkan pusaka ini unik. Loyo, sawarang koya jane. Ini warangannya. Ini juga biasa, Bi ya. Ya salah apa? Pusaka ini orang-orang bilang ngomongnya putut sajen. Pamore seperti pancoran emas. Ini lebih jelas. Monggo cek energinya. Keunikan dari pusaka ini diperhatikan, bukan sulap, bukan sihir. Ini beda besinya dari keris-keris biasa. Wah, seperti itu. Unik sekali ya, Bi ya. Aduh, ini anggal nih pas kok gini. Jadi seperti ini. Ikilah keunikan dari besi. Besi apa kok iso sampai ini. Keris-keris biasanya yang biasa-biasa jangan dipraktekkan seperti ini, bisa patah. Kalau ini tak kembalikan bisa kembali. Tuh. Tuh, sudah lurus lagi kan? Ini kurang ini. Inilah keunikan dari putut sajen ini. Mayamu. Kalau menurut saya inilah pusaka sakti itu seperti ini, Bi. Low profile, tapi apa ya? Kekuatannya itu lebih Terus luar biasa. Ini ibarat masakan itu adalah garamnya, Bi. Jadi untuk merasa kalau masakan kita itu seenak apapun tanpa garam kan jadinya kurang mantap, ini kurang pas ya. pelengkapnya. Dan mempermudah, Bi. Apapun urusan kita itu jadinya mudah aja kayak gitu. Dan yang lebih uniknya lagi, ini bukan pegadaian, tapi ini mengatasi masalah tanpa masalah ini, Bi. Oke, seperti itu. Wis cukup, berikutnya Pertanyaan dulu aja, Bi. ya wis. Oke. Ini dari Muhammad Faizun, Bi. Menyambung peksi yang putus itu apa termaksud mengowahi keris, Mas? Dan apakah keris yang pesinya itu udah putus, Yoninya akan bilang terima kasih? Kalau menurut saya pribadi, karena peksi putus itu kebanyakan kecelakaan. Maksud kecelakaan itu mungkin apa? Dulu dibebet karo sama apa? Dibebet sama benang itu terlalu rapat, terus njabutnya itu dipeksa akhirnya putus. Sebagian lagi peksi-peksi keris era Singosari itu kan banyak yang peksinya kotak. Nah, itu kalau jabut apa?
handle itu nggak boleh langsung diputar kayak peksi yang bulat. Jadi harus digoyang-goyang sambil ditarik mundur. Itu ada tekniknya. Biasanya orang-orang kecelakaannya di waktu pelepasan handle. Jadi, kalau masalah ioni hilang itu kita udah bahas berulang kali ya, Pi. Itu tidak akan mempengaruhi. Memang sih ada, ya bukan trik aja lah. Orang ngomong peksi, isi, ya enggak lah. Bikin peksi sama bikin bila lebih susah bikin bila. Jadi kalau dibilang ngowai ya tetap bila di apa umpama peksi disambung ya, itu dibilang ngowai ya. Konteksnya itu gimana ya? Ngowai yang tanpa ya apa ya? Angel ngomongin masalah itu. Termasuk owahan tapi yang tidak disengaja, benar loh. Iya. Daripada tidak bisa dipasangkan handle akhirnya ya ditambahi supaya agar dipasangkan handle. Beda sama yang apa? Yang kita bahas kemarin, keris yang apa? Nengarani keris brojol terus kasih sogoan itu beda lagi. Nah. Ngowai yang memang jelas-jelas konteksnya cari keuntungan seperti itu kalau, ya, Pia. Kalau ngowai di peksinya itu kan untuk menyelamatkan. Wis sudah sama nilai sendiri aja. Kalau ngowai di peksi itu intinya biar bisa dipasangi handle. Kalau nggak ditambahi handlenya nggak bisa Pasang gitu ya. Jadi itu ngawainya untuk kebaikan yang tidak ada keuntungannya gitu ya, Pia. Tidak ada unsur cuan. Oke, next ya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti gitu. Ini dari Ilham Papil, Pi. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Semoga sehat walafiat selalu. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Kalau dilihat umur pusakanya sudah terlalu tua, bagaimana cara perawatannya, Mas? Kalau kamardikan itu diawali tahun berapa, Mas Ari? Kalau boleh tahu, terima kasih. Kalau sudah terlalu tua, jangan sering diwarang atau dijeruk atau apa. Kalau sudah terlalu tua itu cukup diminyak aja. Karena yang zat asam itu bisa membuat besi makin korosi. Jadi ya wes. Jadi kalau diwarangin itu ya ada minplusnya seperti itu ya, Pia. Makanya nggak usah selalu setiap tahun atau gimana gitu. Yang namanya keris kamardikan itu diambil dari kata kemerdekaan. Yang jelas ya jelas setelah 1945 itu keris termasuk keris kamardikan. Cuman kan sebagian orang itu mengatakan keris-keris yang biarpun kamardikan, kalau era tahun 50, 60, 70 lah itu orang-orang ngomongnya STW setengah tua. Tapi kalau saya ngomong ya nggak ada keris STW. Kamardikan ya kamardikan. Sepuh ya, sepuh. Yo nom noman. Cuman kan nah, kalau nom-noman ada ya, Pia, tapi STW ku ya istilah baru sebenarnya, setengah tua. Terus ngomong kamardikan cuman lawas ngono lho. Kamardikan cuman agak lama. Bukan kamardikan lawas lah, beda. Jadi paham kan? Jadi keris kamardikan itu dimulai 1945, era kemerdekaan. Terhitung dari tahun itu ya, Pia. Oke. Ada yang ditambahin? Wes. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Next ya, Pia. Ini dari Angga Renata, Pi. Om Ari, kalau ioni keris itu sangat besar dan kita gak kuat merawatnya, apa yang harus dilakukan? Soalnya pernah bapakku pulang bawa keris tapi efeknya serumah semua sakit. Akhirnya dibalikan kerisnya. Itu gini Mas, sampean nggak bisa menuduh keris itu yang mengakibatkan seluruh rumah sampean sakit. Kita nggak tahu itu keris bener atau sesuatu yang dipusakakan. Jadi saya nggak berani ngomong itu gimana ya. Kemungkinan ini saya ngomong kemungkinan aja karena pernah lah hal-hal seperti itu saya sering dengar, bukan pernah, saya sering dengar gitu. Setelah tak lihat kerisnya itu keris nggak benar, keris yang sesuatu yang bukan pusaka tapi dipusakakan, kebanyakan berakibat seperti itu. Biasanya
Karena keris-keris seperti itu yang dimasukkan ke situ bukan doa, bukan yoninya empu, tapi demit-demit yang berarti gelandangan, demit-demit gelandangan ini memang demit peceran ya, sih nggak dioma akhirnya masuk ke situ. Biasanya yang intinya asal-asalan ya Pi ya. Saya nggak berani ngomong punya sampean itu asli atau enggak, saya nggak berani ngomong karena saya sendiri nggak tahu. Tapi kebanyakan cerita seperti itu setelah saya lihat kerisnya, rata-rata keris yang bukan keris pusaka. Kebanyakan tadi isi dari keris itu tadi bukan isian empu, tapi isian oknum yang memang untuk keris mang jen ben ketok sakti. Sebenarnya yo nek ngono ojo keris. Kalau sama nggak percaya, Kontak pun jadi kontak ya, pun bisa, sandal pun diisi bisa seperti itu. Karena itu nganu apa jenenge udah berwujud keris ditambah sugesti sing macam-macam, jadinya seperti itu. Dan sudah menjadi kebiasaan yo wis imete menungso mang umume keris iku wis sing ono demite ono ngene lah iku mang ditambahi energi dari sugesti kita sendiri. Ya makanya aku gak kawani ngomong apa-apa masalah keris sing sampean omong ki mang. Cuman lah ini aku ngomong pengalaman saya lagi. Jika keris ini memang keris yoninya besar, terus mau diambil orang yang ibaratnya nggak kuat, biasanya nggak terjadi. Entah ono halangan opo ay. Nggak jodoh ibaratnya seperti itu ya. Jadi nggak sampai. Tapi nek memang keris isen, sing diisi karo oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya itu biar akhirnya loro-loron tahu apa biasanya seperti itu. Pengalaman saya pribadi. Ya mungkin bisa aja yang sampai alami itu memang benar-benar keris pusaka, bukan sesuatu yang dipusakakan. Loh, kita nggak tahu mau menggaruh barang. Ya semua jawabanku ya, aku gak iki jawaban tapi iya ya. Cuman ini bawa pengalaman yang pernah saya alami. Yang ngono kuwi. Semoga saja bisa menjadi jawaban ya Bu ya. Ya gak iso lah ngomong emang keris temen apa gak wong gak kandelok barang iki. Kan paling nggak dia ada wawasannya Bu. Oh jadi seperti itu. Berikutnya ini yang berwujud tombak. Biasa ya. Monggo cek energinya. Pendeta Semedi ini sak jodoh iki lanang wedok. Cari Mbak Bian. Sebenarnya ya kita sendiri juga nggak tahu mana yang cewek mana yang cowok. Pokoknya ini ada dua pendeta Semedinya. Satu jodoh kan sebenarnya nggak harus laki-laki sama perempuan loh. Yo, partner ibaratnya partner nggak harus laki-laki sama perempuan. Monggo sampean cek energinya. Sampean dulu. Ini pendeta tombak pendeta Semedi yang bertangguh Madiun. Ini Madiun yang era-era Majapahit. Ya segini ki cek energinya dan coret-coret di kolom komentar. Wingitnya ada wayamu. Yang saya lihat di sini ibaratnya kalau kita mempunyai pusaka ini kayak kita itu mempunyai pasukan kayak gitu Pi. Jadi apa-apa ya cepat terselesaikannya. Misalkan kita punya sawah kayak gitu, wah ini waktunya ini ibaratnya. Apalagi wah, itu kayak kita punya pasukan cepat terselesaikan. Termasuk doa-doa kita itu kayak apa ya, banyak yang ibaratnya mengaminkannya seperti itu loh Pi. Jadi tidak hanya doa-doa kita kayak kita punya pasukan kepinginnya kayak gini tuh paham ya seperti itulah. Jadi sama yang ini Yon ini kan juga mirip-mirip ya. Ya intinya semua itu kerezekian Bu. Tapi kan apa ya, ya kalau dijelaskannya sebenarnya susah. Jalannya itu sendiri-sendiri kayak gitu loh Bu.
contohnya saja sama-sama rezeki, tapi kan ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang iya. seperti itu. Nah, inilah Chris, wis kasang ini slow motion males. Inilah Chris Pendeta Semedi yang berada di kok Chris, ya Allah. tombak ini Pi. Tombak pusaka Pendeta Semedi yang berluk Ciro Lupatmo 6 tuwa 9 berpamor beras kota bertangguh Madiun era Mojopahit. Monggo cek energinya. Wis mari. Ya. Setengah maghrib juga. Iya, setengah maghrib. Kayaknya kita kalau pusaka-pusaka itu lebih ke dominan kerezekian itu kayak apa ya, Pi? Adem kayak gitu, lebih apa, slow, lebih nyantai kayak gitu. Iya. Nah, percuma sakti hati dua ya ngenos. Ya selain, tapi kan ya kita itu rezeki pasti butuh. Iya. Tapi kan kita juga butuh Kesaktian, yang iya. kesaktian yang dominan ke attack-nya. Oh. Kita juga butuh yang dominan ke pertahanannya seperti itu ya, Pi. Jadi ya bidangnya sendiri-sendiri. Dulur-dulur pecinta Tosanaji, jangan ya apa ya terpaku dengan kata-kata maksudnya sakti. Sakti itu gini, ibarat orang nggak bisa, nggak, sorry bukan orang. HP, saya ibaratkan HP ya, HP yang bisa apa jenenge, sing iso macam-macam berteknologi tinggi, itu kan dibilang HP canggih. Jadi sakti itu untuk ilmu, canggih itu teknologi sekarang. Jadi sakti sama canggih menurut saya pribadi itu nggak ada bedanya, cuma ditempatkan di mana itu aja. Sakti untuk kegaiban, canggih untuk teknologi. Jadi jangan terpaku sakti itu harus seperti Honda. Ada yang ditambahin lagi? Guys, Udah mau maghrib lagi. ya wes. Oke, para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, semoga yang kita sampaikan ini bisa menambah wawasan dan semoga yang kita jelaskan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para subscriber tercinta kita gitu ya, Pi. Amin. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan karena tentunya akan ada pembahasan tentang pusaka Nusantara yang istimewa dan adiluhung, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam pecinta pusaka.